Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. 10.000 orang tewas dalam satu pukulan. Termasuk binatang iblis Crimson Flame Iron di bawah tubuh Zhao Chen, semuanya ditusuk dengan paksa. Kulit ungu Zhao Chen menjadi hitam. Dia benar-benar tidak mengerti bahwa 3 dewa naga mengepung Su Han. Mengapa Su Han masih bisa mengunci dirinya? Kau tidak bisa membunuhku, bangsat, teriak Zhao Chen meraung. Bukan hanya kau, semuanya akan kubunuh, termasuk dia, ucap Su Han menunjuk ke Heruan, dan segera membuat wajah yang terakhir terlihat jelek. Sekarang, situasinya tidak dapat dikendalikan oleh mereka. Pasukan aliansi Heruan dan yang lainnya pada awalnya agresif dan percaya diri, dan merasa bahwa eselon pertama dapat menghancurkan Pavilion Tusen, tetapi yang lain datang ke sini terlebih dahulu untuk mencegah masalah sebelum itu terjadi, dan kedua, untuk mengejutkan dunia. Tapi siapa sangka eselon 1 malah tidak bisa menyentuhnya, dan semuanya mati di bawah tirai tipis. Meski begitu, Heruan dan yang lainnya masih tidak takut, karena mereka masih memiliki pasukan yang terdiri dari 100.000, dan 3 pembangkit tenaga listrik alam Dewa Naga. Tetapi pada saat ini, ketiga pembangkit tenaga listrik alam Dewa Naga ini telah mengambil tindakan, dan 100.000 tentara juga telah mengambil tindakan. Tetapi hasilnya, di bawah pengepungan 3 Dewa Naga, dan di bawah pengepungan 100.000 tentara, Su Han sekali lagi membantai paksa 15.000 orang. Tentara aliansi hari ini memiliki kurang dari 100.000 orang tersisa, dan mereka tersebar merata di antara 11 sekte 9 Liu. Setiap sekte memiliki kurang dari 10.000 murid. Dibandingkan dengan puluhan ribu murid Qi Minzong dan Hui Haizong yang berada di puncak sekte 9 Liu, itu benar-benar terlalu jauh. Setelah pertempuran ini, Pavilion Tusen akan menjadi terkenal dalam satu gerakan. Heruan, Zhao Chen, dan Li Yuan setara dengan pemimpin pasukan aliansi ini. Di antara mereka, Heruan dan Zhao Chen adalah master dari Qi Minzong dan Hui Haizong. Semua orang tahu alasan kenapa Su Han harus membunuh mereka. Selain karakter Su Han sendiri, poin terpenting adalah membunuh mereka seperti membunuh ayam dan monyet. Mereka semua dalam posisi master sekte, membunuh mereka lebih terkenal daripada membunuh alam Dewa Naga. Wosh, klang, sosok Su Han berubah menjadi pita, dan meninggalkan bayangan di belakangnya, dan siapa saja bisa melihat jejak target Su Han. Itu Zhao Chen. Su Han, aku kembali ke Haizong untuk mundur dari perang dengan Pavilion Tusen, hentikan. Murid Zhao Chen berkontraksi dan kulit kepalanya meledak. Dalam kata-katanya, ada semacam pembelaan. Terlambat, aku sudah sangat membencimu, kau harus mati. Ucap Su Han dingin bercampur dengan kekejaman. Dia benar-benar berdarah dingin. Jika Su Han tidak memiliki kekuatan seperti itu, maka Zhao Chen tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu, apalagi menunjukkan belas kasihan kepada Su Han. Mati. Setelah teriakan keras jatuh, Su Han sudah tiba di depan Zhao Chen, dan di telapak tangannya, 5 jenis cahaya muncul pada saat bersamaan. Klang 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 klang. 5 sinar cahaya ini berubah menjadi pedang, membanjiri langit, dan menghancurkan dari atas kepala Zhao Chen. Kondensasi. Dum. Pria paruh baya itu segera berbicara, menyegel ruang di depan pedang Su Han. Wanita tua itu juga melambaikan telapak tangannya, wosh, dum. Perisai yang diisi dengan lavender emas menghalangi bagian depan ini jelas merupakan peralatan tingkat ungu emas, tapi itu hanya lebih rendah. Wus, klang. Pada akhirnya itu adalah orang tua Dewa Naga yang terakhir. Dia tidak ragu-ragu. Sebuah jam besar yang juga merupakan emas ungu tingkat rendah dibuang olehnya, dan digenggam di tubuh Zhao Chen. Dia tahu bahwa kecepatan Zhao Chen tidak secepat pedang Su Han, jadi dia tidak harus lari, dan dia menggunakan jam untuk bertahan. Pada saat ini,
banyak perhatian telah diberikan, dan pada saat ini, semua orang berhenti bernapas. Saat ini, ada keheningan bagi para penonton. Ketiga Dewa Naga melakukan yang terbaik, dan mereka juga ingin mempertahankan Zhao Chen. Karena Zhao Chen adalah Master Sekte Huihai, sama seperti Heruan, dia adalah pemimpin pasukan koalisi ini. Keduanya mewakili 11 Sekte 9 Liu ini dan mewakili Wusong sejati. Bahwa Li Yuan telah dibunuh oleh Su Han di depan orang tua itu. Jika Zhao Chen terbunuh lagi, bagaimana mungkin wajah ketiga Dewa Naga ini bisa bertahan? Bagaimana wajah pasukan aliansi ini bisa bertahan, dan bagaimana wajah Zhen Wusong bisa bertahan? Boom! Di bawah perhatian publik, pedang lontar 5 warna itu jatuh dengan cepat. Pedang ini terdiri dari 5 warna, biru, hijau, emas, merah, dan kuning, yang memiliki 5 atribut yaitu air, kayu, emas, api, dan tanah, yang disebut juga 5 unsur sihir. Atribut dari 5 elemen, baik dalam seni bela diri, elemen sihir, atau di atas kultivator misterius, adalah atribut yang sangat umum, dan mereka juga merupakan atribut tingkat terendah. Tapi saat ini, atribut dari 5 elemen itu digabungkan oleh Su Han. 5 warna itu cemerlang, seperti terpancar dari langit, aura yang mempesona, dan aura yang tak terlukiskan. Pisau palem itu menutupi langit, seolah-olah dipenuhi kabut dan api, dengan semburan cahaya keemasan, tenda hijau melonjak, dan nafas bumi yang kuat datang dari atas. Cahaya merah dan cahaya keemasan adalah yang paling utama. Kedua warna ini mewakili atribut api dan logam, dan keduanya bertanggung jawab untuk membunuh. Boom! Ketika jatuh, kekosongan itu seakan terkoyak, dan suara yang besar itu seperti ribuan guntur di mata semua orang, sepertinya dunia akan berubah warna. Ini jelas merupakan pukulan terkuat yang telah dilakukan Su Han sejak kelahirannya kembali. Orang tua, pria parubaya, dan wanita tua di alam Dewa Naga, semuanya mencoba yang terbaik menggunakan senjata ungu dan emas untuk menyelamatkan nyawa Zhao Chen. Tapi Su Han, mengapa dia tidak ingin membunuh Zhao Chen di depan murid-murid aliansi ini, di depan para pembudidaya biasa itu, di depan semua orang? Insiden telah berkembang ke tingkat ini, Zhao Chen telah menjadi pusat, sama seperti barang-barang yang kedua belah pihak ingin rampok. Apakah itu 3 alam Dewa Naga atau Su Han? Mereka harus melakukan apa yang mereka pikirkan. Terlalu kuat, terlalu kuat. Ya Tuhan, aku sudah lama mendengar bahwa Su Han biasa melakukan serangan yang disebut sihir ketika dia dievaluasi di Sekte Awan Dingin. Namun, serangan pada saat itu tidak lebih dari kondensasi 2 pria batu besar. Berlari melintasi alun-alun yang dikejar oleh sesepuh pintu luar Han Yunzong. Pada saat ini, pedang itu jatuh, tampaknya menghancurkan dunia. Mungkinkah pisau palem 5 warna ini juga merupakan serangan sihir? Sulit dibayangkan, apa sebenarnya sihir itu? Apakah itu seperti keterampilan naga? Para pembudidaya biasa itu menatap dengan mata terbelalak, membuka mulut mereka lebar-lebar, dan menatap pisau palem 5 warna yang jatuh tanpa berkedip. Di antara kerumunan, mata indah Yun kian-kian penuh warna, dan dia menatap pisau palem 5 warna, terkejut di dalam hatinya. Sebagai keluarga Nona Yun dan salah satu pemimpin pavilion Wanbao, bukan karena Yun kian-kian belum pernah melihat aksi yang kuat, tetapi pendekar pedang 5 warna pada saat ini, apakah itu kekuatan atau dampak visual, telah menumbangkan apa yang telah dia lihat sebelumnya, semua. CKR, dalam kehampaan, tiba-tiba ada suara meringkik, dan tubuh semua orang terguncang. Mereka dengan jelas melihat bahwa langit ribuan mil benar-benar terkoyak. Semua serangan sebelumnya tidak lebih dari jejak, dan tidak peduli seberapa kuat mereka, itu hanya memadatkan garis hitam panjang. Tapi pada saat ini, dengan jatuhnya pedang, kekosongan itu benar-benar hancur. Retakan yang mencengangkan muncul dari bagian belakang pisau palem 5 warna itu, melayang di udara, dengan suara robek yang mengerikan, seperti kain katun yang robek, tetapi suaranya sangat keras sehingga memekakkan telinga dan mengejutkan. Tidak, Zhao Chen berada di tengah jam emas,
dan melalui cahaya keemasan, dia bisa melihat jatuhnya pisau palem 5 warna. Dia tidak bisa mempercayainya, dan terus menggelengkan kepalanya, bergumam pada dirinya sendiri, tidak mungkin sekuat itu, dia tidak bisa sekuat itu, tidak mungkin. Saat dia meraung, ketiga dewa naga itu juga terlihat jelek. Perisai ungu emas dan jam ungu emas adalah harta pertahanan paling berharga mereka. Su Han menjual keterampilan naga ungu emas ke Paviliun Wanbao dengan imbalan 20 batu roh kelas rendah, dan Paviliun Wanbao mendapatkan keuntungan 3 kali lipat. Dan perlengkapan level emas ungu ini jelas lebih berharga daripada skill naga. Ini menunjukkan betapa kuatnya peralatan level Zijin. Melihat serangan Su Han yang masih belum berhenti, jantung wanita tua dan pria tua itu berdebar kencang, merasa cemas. Semua ini karena pedang palem 5 warna Su Han benar-benar terlalu kuat, dan paksaan darinya, seperti binatang buas datang dari zaman kuno, setiap disentuh, pedang itu akan langsung menghancurkannya. Hancur. Saat ini, suara tenang Su Han datang dari kejauhan. Cekaerak, duar 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 duar. Begitu kata-katanya jatuh, pedang palem 5 warna dengan aura samar merobek langit biru, dengan ganas membombardir kekosongan yang disegel oleh pria paruhbaya. Perpecahan ini tidak ada jejak dari atribut spasial. Sebelumnya, Su Han menerobos teknik penyegelan udara dengan mudah, yang bisa dikatakan spekulasi, karena pencapaian Su Han di luar angkasa jauh lebih baik daripada pria paruhbaya ini. Tetapi pada saat ini adalah benturan kekuatan. Keras, seolah-olah kaca pecah dan kertas terpotong, suaranya tidak terlalu keras, tapi bergema di telinga semua orang. Pedang palem 5 warna jatuh, dan ruang telah disegel, tetapi pedang palem 5 warna membelahnya secara tiba-tiba, dan lubang hitam besar tiba-tiba menyebar, dan retakan seperti jaring laba-laba yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat muncul dan akhirnya runtuh sepenuhnya dengan ledakan. Boom! Tapi pedang palem 5 warna tidak berhenti sama sekali, seolah tidak pernah menemui rintangan apapun. Pedang itu menabrak perisai kelas ungu emas yang mengambang di kehampaan. Ini adalah item emas ungu, kau tidak akan pernah bisa memecahkannya. Wanita tua itu berteriak. Su Han mengabaikannya, tapi melihat pedang palem 5 warna menghantam perisai ungu emas dengan suara keras. Pada saat ini, perisai tingkat ungu emas dengan cepat turun ke tanah, seolah-olah menerima dampak yang tak terlukiskan, dan jatuh ke tanah dengan tiba-tiba. Dum, huek, wanita tua itu menyemburkan seteguk darah. Meskipun dia tidak berada di balik perisai, dia mengendalikannya dengan pikirannya. Dampak mengerikan itu secara langsung menyebabkan dia menyemburkan seteguk darah, merasa bahwa seluruh tubuhnya akan meledak. Di bawah dampaknya, pikirannya juga berguncang dengan dengungan, dan tubuhnya gemetar saat ini, matanya kendor, dan ada keinginan samar untuk pingsan. Huff, suara menghirup napas dingin keluar, dan semua orang ngeri. Mungkinkah kekuatan alam Dewa Naga, ditambah perisai ungu emas, tidak dapat menghentikan Su Han? Semuanya adalah cerita yang panjang, tapi nyatanya, itu terjadi begitu saja. Duar duar duar. Boom, kraak, kehampaan bergetar, masih ada retakan yang terkoyak, perisai terus bergetar, seolah tak terhentikan. Saat pedang palem 5 warna terus jatuh, ada lubang hitam yang sangat kecil di atasnya yang hampir tak terlihat dengan mata telanjang. Pada saat lubang hitam muncul, wanita tua itu menyemburkan darah lagi, dan pada saat yang sama matanya yang keriput tiba-tiba melebar dan meraung, tidak mungkin. Kraak. Saat yang lain mendengar ini, mereka semua menunjukkan keraguan mereka, tapi segera Su Han menyelesaikan keraguan untuk mereka. Saat kata-kata wanita tua itu jatuh, perisai emas ungu tingkat rendah yang sangat berharga ini, bernilai lebih dari 1 miliar koin emas, dimulai dari lubang kecil, dan retakan muncul, seperti kekosongan yang hancur barusan. Perisai ini rusak. Pecahan-pecahan dengan cahaya ungu keemasan tersebar dari kehampaan, dan tidak ada lagi kekuatan untuk menghentikan pedang palem 5 warna. Ketika mereka tersebar, mereka tidak jatuh ke tanah, tetapi pecahan itu berubah menjadi bubuk, dan akhirnya menghilang di antara langit dan bumi.
Puf-puf, wanita tua itu menyemburkan 3 suap darah dan seluruh tubuhnya gemetar. Perisai tingkat ungu emas ini telah dikenali dari darahnya, dan pikirannya telah terpengaruh. Jika dia tidak berada di alam Dewa Naga, itu akan baik-baik saja. Perisai ungu emas ini hancur, dan tubuhnya hanya bisa diguncang. Tapi dia berada di alam Dewa Naga, dan menghancurkan perisai ini tidak hanya melibatkan tubuh fisiknya, tetapi juga jiwanya. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa roh primordialnya akan segera terbuka, lebih seperti dia akan diguncang. "Jenis teknik apa yang kau gunakan?" ucap wanita tua itu mendongak. Dia tidak peduli dengan luka pada tubuh dan jiwa, meskipun dia merasa tertekan karena perisai ungu emas yang rusak, dia tidak peduli. Pada saat ini, satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah kekuatan Suhan, pedang palem 5 warna Suhan. 5 elemen itu menghancurkan arti sebenarnya. Kata-kata sederhana Suhan datang dari kehampaan. Pemblokiran perisai hanya sekejap, dan masih gagal mencegat pedang palem 5 warna. Jam emas itu sekarang menjadi satu-satunya pertahanan Zhao Chen. Pada saat ini, wajah Zhao Chen benar-benar pucat, dan keputusasaan yang mendalam muncul dari hatinya. Di bawah keputusasaan ini, bahkan ada penyesalan yang lebih tak terlukiskan, yang menyebar seperti banjir. Jika dia tahu ini sebelumnya, bahkan jika dia dihukum oleh Zhen Wuzong, dia tidak akan pernah melawan Suhan. Di saat yang sama, wajah lelaki tua itu juga serius. Jam emas miliknya, seperti perisai, itu adalah perlengkapan pertahanan level ungu emas tingkat rendah. Suhan bisa membagi perisai itu bersama-sama. Dia benar-benar tidak yakin bahwa jamnya sendiri bisa memblokirnya. "Hancur untukku," teriak Suhan lagi. Saat dia berteriak, pedang palem 5 warna akhirnya mendarat di jam besar. Buom, buung. Suara senandung dipantulkan dari jam besar, dan dampak yang tak terlukiskan datang darinya. Kulit pucat Zhao Chen menghilang secara langsung, tetapi kemerahan muncul. Puf-puf, dia memuntahkan darah, dan tubuhnya tampaknya telah menerima hal-hal ekstrim yang tak terhitung jumlahnya. Kerangka bagian dalamnya benar-benar hancur, dan pil naga di dadanya pecah dengan keras, dan tubuhnya hancur seketika. Zhao Chen mati. Setelah Zhao Chen meninggal, jam emas besar mengeluarkan suara retak, dan kemudian runtuh sepenuhnya. Boom! CKR. Setelah jam besar rusak, pisau palem 5 warna jatuh ke tanah lagi, dan retakan besar yang panjangnya beberapa mil robek dari tanah, seperti gempa bumi. Kedalamannya tidak dapat diukur dengan mata telanjang, setidaknya beberapa ratus meter. Pada titik ini, pisau palem 5 warna benar-benar lenyap. Orang tua itu seperti wanita tua sebelumnya, perisai jamnya rusak, jiwa dan tubuhnya terkejut, darah muncrat dari mulutnya, dan dia terbang keluar. Dia tidak menyadari kekuatan mengerikan itu sampai dia benar-benar berhubungan dengan pedang palem 5 warna. Su Baliu, Su Baliu. Para kultivator yang menonton di kejauhan semua melihat tanah yang robek untuk beberapa mil. Kekosongan itu terkoyak dan akan segera sembuh, tetapi bumi terkoyak, dan itu ada di sini selamanya. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa pedang 5 warna menyapu teknik penyegelan udara pria Parubaya, menghancurkan perisai ungu emas wanita tua itu, dan bahkan menghancurkannya. Perisai jam ungu emas juga hancur, dan akhirnya ada dengan kekuatan seperti itu, tanah yang panjangnya beberapa mil terbelah menjadi kedalaman ratusan meter. Jika seseorang mengambil pedang 5 warna dengan kekuatan fisik, bukankah mereka akan terbunuh ribuan kali? Satu demi satu, mereka melihat ke arah kehampaan. Ada sesosok berpakaian putih berdiri di udara. Dengan kedua tangan memeluk dadanya, pakaian putih berkibar, dan rambut hitam panjang bergerak mengikuti angin, dan mata bintang seperti berlian itu dalam. Tidak ada yang percaya bahwa ini hanyalah seorang pria muda yang berusia kurang dari 20 tahun. Pasukan 100.000 orang dan 3 alam dewa naga, tidak ada yang bisa menghentikannya. Satu pedang cukup untuk menyapu 9 sekte. Tidak berlebihan untuk menyebutnya, Su Baliu. Mata Suhan menyapu ketiga alam dewa naga,
Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan akhirnya matanya tertuju pada Heruan yang gemetar. Ada 3 pemimpin dalam koalisi ini, Li Yuan adalah satu, Zhao Chen adalah yang kedua, dan kamu adalah yang ketiga. Jantung Heruan berdetak kencang, perasaan krisis yang tak terlukiskan muncul dari hatinya, dan kulit kepalanya mati rasa. Bagaimana Zhao Chen meninggal secara tragis barusan? Dia bisa melihat dengan jelas bahwa basis budidaya puncak alam inti naga benar-benar hancur oleh guncangan yang kuat sebelum lonceng besar rusak. Heruan berpikir bahwa dia tidak lebih lemah dari Zhao Chen, atau bahkan lebih kuat dari Zhao Chen. Tapi seberapa kuat itu? Tidak peduli seberapa kuat itu hanya alam inti naga. Bahkan ketiga pembangkit tenaga listrik di puncak alam Dewa Naga ini hancur karena perisai tingkat ungu emas dan jam besar, menyebabkan seluruh tubuh mereka menderita pukulan berat, dan darah terus menyembur. Bagaimana dia bisa menghentikannya di alam pil naga? Dia bukan Suhan, dan dia tidak bisa melompati katak. Paviliun Master Su. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan berkata, orang tua itu adalah penatua tertinggi Hang Yue dari Mingzong Qi Mingzong. Meskipun dia bukan anggota Wuzong sejati, dia setidaknya berada di alam Dewa Naga. Dalam Wuzong sejati itu, dia dapat berbicara. Suhan berhenti dan berkata dengan penuh minat, lanjutkan. Orang tua ini tidak ingin bertarung dengan Master Paviliun Su lagi. Setelah kembali, lelaki tua ini akan mendiskusikan Wuzong sejati, dan tidak akan lagi bertarung dengan Paviliun Tusen, dan berharap Master Paviliun Su dapat melepaskan masternya sekali. Ucap lelaki tua itu, apa yang dia sebut Master Sekte, secara alami adalah Heruan. Sekarang siang hari, Suhan bertanya tiba-tiba. Lelaki tua itu mengerutkan kening, apa yang terjadi pada siang hari? Aku bilang kau sedang bermimpi. Sosok Suhan melintas, dan langsung menuju ke Heruan. Kata-katanya yang dingin juga mencapai telinga semua orang. Tidak hanya Heruan, hari ini, semua sekte yang menyerang Paviliun Dewa Tusen, paviliun ini tidak akan melepaskannya. Jika Anda benar-benar ingin pergi ke Zen Wuzong, tolong bawa kalimat untuk Master Paviliun ini, suruh Master Zen Wuzong mencuci lehernya, dan tunggu Paviliun Tusen ini. Master Paviliun ini secara pribadi akan memimpin Paviliun Tusen untuk membawanya ke puncak langit. Mendengar ini, wajah orang tua yang sudah jelek itu segera menjadi sangat suram. Master Sekte Zenwu, pembangkit tenaga listrik jangka menengah yang sebenarnya dari alam Dewa Naga. Meskipun dia hanya berjarak kecil dari lelaki tua ini, lelaki tua itu sangat menghormati dan takut padanya, karena pada tingkat alam Dewa Naga, bahkan alam kecil, celah kekuatan di dalamnya adalah dunia yang terpisah. Jika tidak, di tahap awal alam Dewa Naga, sekte yang dibuat masih sekte 9 Liu, dan di tahap tengah alam Dewa Naga, Anda dapat dipromosikan ke sekte 8 Liu. Liu Zongmen, sebuah alam kecil bisa mewakili tingkat sekte. Anak ini terlalu sombong. Orang tua itu diam-diam berkata di dalam hatinya, meskipun aku tidak bisa membantunya, langit datar adalah tahap tengah dari alam Dewa Naga, dan ada 2 alam Dewa Naga di sekte bela diri sejati. Jika aku bersamanya, aku pasti akan membunuhnya. Melihat Suhan, lelaki tua itu tidak berbicara. Dan Suhan sudah sampai ke kepala Heruan. Pada saat ini, tidak peduli itu lelaki tua, perempuan tua, atau lelaki parubaya, tidak ada tanda-tanda bahwa dia akan mengambil tindakan. Terutama lelaki tua dan perempuan tua itu, mereka kehilangan harta pertahanan tingkat emas ungu, dan itu sangat menyakitkan sekarang, bahkan jika mereka ingin mengambil tindakan, tidak ada yang bisa dipertahankan dari Suhan. Level emas, tingkat perak, bahkan perisai dan lonceng besar dari peringkat Purple Gold dihancurkan oleh Suhan, dan di bawah peringkat Purple Gold, mereka hanya diberikan sebagai hadiah. Semua tetua, selamatkan aku. Murid Heruan berkontraksi, putus asa di dalam hatinya, dan ketika dia mundur, dia meraung pada ketiganya. Boom! Sebuah telapak tangan sepertinya menembus udara, datang dengan penuh semangat dengan kabut putih luas. Kecepatan telapak tangan mencapai ekstrim,
dan dia menyusul Heruan dalam sekejap mata, semakin besar dan semakin besar dalam garis pandangnya. Semuanya, berikan aku kesempatan. Heruan berteriak lagi. Murid-murid di sekitar sudah terkejut, tidak bisa bereaksi sama sekali. Su-han menerobos pertahanan 3 alam Dewa Naga dengan satu telapak tangan, dan akhirnya membunuh Zhao Chen di bawah anak buahnya. Siapa yang bisa membandingkan kekuatan dan kekuatan ini? Bahkan jika mereka dapat bereaksi, mereka tidak ingin bereaksi. Karena semua orang tahu bahwa siapapun yang bergerak pada saat ini pasti akan mati. Boom! Ada suara teredam, dan Heruan membenturkan telapak tangannya, tetapi lengannya dipatahkan oleh Qi Shengsheng, dan kemudian sebelum dia berteriak, dia membanting alisnya. Darah berceceran, dan pulpa otak meledak. Master Sekte Qiming, mati. Bunuh yang lain. Ya Tuhan, Su-han mencoba membunuh semua pemimpin aliansi ini. Pasukan aliansi hanya di bawah komando Heruan, Zhao Chen, dan Li Yuan itu. Pavilion Master Su dengan jelas memahami masalah ini, jadi saya mengambil mereka terlebih dahulu. Terlalu kuat, terlalu kuat. Alam Dewa Naga tidak bisa menghentikannya, usianya kurang dari 20 tahun, mungkinkah reinkarnasi para dewa itu? Tidak mungkin. Beberapa orang mengagumi, beberapa menghela nafas, beberapa menyesal. Singkatnya, semua mata menatap Su-han, melihat jubah putihnya yang berburu dan berburu. Meski membunuh banyak orang, itu tidak menodai setetes darah pun. Setelah membunuh Heruan, Su-han tidak berbicara, sosoknya berkedip, dan dia kembali ke tirai cahaya lagi. Pada saat ini, hati semua orang tidak bisa tidak memikirkan kalimat seperti itu. Di antara ribuan pasukan dan kuda, aku mengambil peringkat pertama. Dengan jutaan musuh datang mengincar nyawaku, aku akan melawannya. Bahkan jika ada serangan yang kuat, bahkan jika ada niat membunuh yang mengerikan, aku akan membantai dunia. Siapa yang bisa menghentikanku? Mengingat ketika Su-han keluar dari tirai cahaya, semua orang merasa bahwa Su-han terlalu sombong dan benar-benar berani keluar, semata-mata mencari kematian. Tapi apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan hati mereka, membuat wajah mereka penuh dengan keterkejutan, dan membuat mereka tak terlupakan dalam hidup ini. Di bawah telapak tangan pertama, tampaknya memecah kehampaan, menyapu ribuan murid. Di bawah telapak tangan kedua, Li Yuan berteriak putus asa. Di bawah telapak tangan ketiga, alam Dewa Naga bergerak, tetapi tidak bisa menghentikannya, masih membunuh Li Yuan. Teknik menyegel udara, perisai ungu emas, jam ungu emas. Su-han hanya membutuhkan telapak tangan untuk segalanya, dan pedang palem 5 warna menghancurkan semua ilusi, merobek langit biru, tiba-tiba meruntuhkan segalanya, dan akhirnya membunuh Zhao Chenzhen di jam besar. Adapun Heruan yang terakhir ini, tidak ada perlawanan sama sekali. Basis kultivasi puncak alam pil naga, di tangan Su-han, seperti semut. Hanya perlu telapak tangan untuk menghancurkan kepalanya. Setelah melakukan semua ini, Su-han pergi, hanya menyisakan punggung yang mengesankan dengan pakaian putih. Belum lagi melihat pemandangan ini dengan mata kepala sendiri, mendengarnya saja sudah cukup untuk membuat orang terkejut. Dengan kekuatan satu orang, situasinya terbalik secara paksa, 100.000 lebih pasukan terbunuh, dan 3 kultivator Dewa Naga yang terbunuh tidak berdaya. Di seluruh lapangan, ratusan ribu mayat tersebar di tanah, dan retakan besar muncul dari tanah, darah benar-benar mengalir seperti sungai, tulang berguling. Semuanya mundur. Ketiga lelaki tua itu tampak murung, dan setelah hening beberapa saat, mereka melambai dan berteriak. Mendengar itu, hampir 40.000 pasukan yang tersisa menunjukkan ekspresi tidak mau di wajah mereka. Mereka datang ke sini dengan agresif, mereka ingin menghancurkan Pavilion Tusen, tetapi pada akhirnya mereka kehilangan lebih dari 100.000 pasukan, tetapi tidak mendapatkan prestasi sekecil apapun. Tetua Taisang, saya dan murid-murid dari pasukan aliansi tidak bisa mundur sia-sia, dan meminta Wuzong sejati untuk mengambil tindakan dan menghancurkan Pavilion Tusen.
Seseorang tiba-tiba berteriak, "Dasar idiot!" Setelah mendengar ini, hampir semua orang mengangkat kata-kata ini. Su-han sudah sangat baik hati jika dia tidak melakukan apapun pada mereka. Ekspresi lelaki tua itu berubah lebih suram, dan dia berteriak, "Orang tua itu memintamu untuk mundur, tidak bisakah kau melakukannya tanpa telinga?" Mendengar ini, orang yang berbicara menundukkan kepalanya, tapi masih ada niat membunuh yang dalam di matanya. "Pergilah." Alam Dewa Naga pria paruh baya juga berbicara, membawa orang-orang ini bersamanya untuk pergi. Tetapi pada saat ini, seberkas cahaya besar tiba-tiba muncul di depan mereka. Siuh, klang, klang klang klang. Dengan munculnya seberkas cahaya pertama, kedua, ketiga, keempat, dum. Ratusan berkas cahaya meledak dari tanah di tengah suara deras, seolah menembus langit. Setelah berkas cahaya ini muncul, sejumlah besar benang sutra muncul di dalamnya, yang menghubungkan ratusan berkas cahaya, dan akhirnya membentuk tirai cahaya seperti sebelumnya. Apa ini? Semua wajah tentara aliansi berubah. Melihat penampilanmu, kau sepertinya sangat tidak mau hidup. Pada saat ini, suara Su-han yang tenang dan acuh tak acuh datang dari paviliun Tusen. Karena kau tidak ingin pergi, maka jangan pergi. Master Paviliun, apakah dia akan membunuh sisa pasukan itu? Ucap para kultivator yang menonton itu memandangi ratusan berkas cahaya yang menakjubkan ini. Benang sutra di atasnya menghubungkan semua berkas cahaya, kedap udara, dan mereka ingin keluar. Mereka harus menerobos berkas cahaya. Jelas, Su-han tidak berniat melepaskan mereka. Dengan kata lain, Su-han awalnya tidak ingin membunuh mereka, tapi setelah mendengar orang sebelumnya berbicara, Su-han tiba-tiba berubah pikiran. "Kau orang bodoh." Mata lelaki tua itu meledak karena marah, dan dia menoleh untuk melihat orang yang telah berbicara sebelumnya. Tanpa mengatakan apapun, dia mengambil telapak tangan. "Tetua Tai, kau mati." Duar. Sebelum dia selesai berbicara, dia dihancurkan hingga berkeping-keping oleh lelaki tua itu. Su-han jelas berencana untuk melepaskan mereka, tapi karena perkataan orang itu, dia akan membunuh 40.000 lebih sisa pasukan. Mengapa ketiga Dewa Naga itu tidak marah? Paviliun Master Su. Setelah membunuh orang hingga berkeping-keping, orang tua itu melihat Paviliun Tusen lagi. Dia tidak bisa melihat sosok Su-han, tapi dia tahu bahwa Su-han pasti bisa mendengar dirinya. Orang tua ini telah membunuh orang yang berbicara tadi, dan saya berharap Master Paviliun Su-han dapat membiarkan mereka hidup. Orang tua itu berkata dengan keras. "Menurutmu, Master Paviliun ini benar-benar tidak tahu apa yang kau pikirkan?" Ucap Su-han dingin. Tidak ada keraguan bahwa jika mereka benar-benar melepaskannya kembali, itu sama saja dengan membiarkan harimau kembali ke gunung. Bagi Su-han, basis kultivasi sisa pasukan tersebut terlalu rendah, tidak ada bedanya membunuh atau tidak. Tetapi untuk Paviliun Tusen, jika saatnya tiba, ratusan atau bahkan ribuan orang akan mengepung Paviliun Tusen, yang terakhir ini pasti akan membuat kewalahan. Su-han di kehidupan sebelumnya telah hidup selama berjuta-juta tahun yang tak terhitung jumlahnya dan baik hati, tapi kebaikannya menyebabkan dia harus membayar mahal. Dia bukan lagi anak-anak, atau dengan kata lain, keadaan pikirannya bukanlah keadaan pikiran yang kurang dari 20 tahun. Siapa yang harus melepaskannya, dan siapa yang tidak boleh melepaskannya, Su-han sangat jelas. Bagi mereka yang telah menunjukkan pembunuhan pada dirinya, jika Su-han memiliki kekuatan, dia tidak akan pernah melepaskannya. Orang tua itu tidak berbicara lagi, dan 3 lubang muncul di tirai cahaya yang besar, yang dapat menampung 3 orang terbang. "Kalian bertiga bisa pergi, dan sisanya, jangan pergi." Suara Su-han terdengar lagi. Su-han ingin membiarkan murid-murid dari Paviliun Tusen keluar untuk berlatih tangan dengan 40.000 lebih pasukan yang tersisa. Mendengar perkataan Su-han, ketiga lelaki tua itu saling memandang, ekspresi mereka muram, tanpa ragu, langsung berkata, "Ayo pergi." Siuh siuh siuh. 3 sosok melewati lubang dan meninggalkan tirai tipis.
Master Pavilion ini telah memberimu kesempatan ini. Kuharap saat perang berikutnya dimulai, kalian tidak akan muncul lagi di depan Master Pavilion ini, ucap Su Han. Pria paruh baya itu mendengus dingin, mengabaikan Su Han, tapi berkata, tunggu seranganku. Tawa Su Han pecah, sedikit sinis, haha, kalian bisa mencobanya. Ekspresi dari sisa pasukan itu suram dan tidak pasti. Dengan pelajaran yang didapat dari Master Tusen Pavilion, mereka benar-benar tidak berani bergerak menuju ke tirai cahaya. Bagaimana jika kalian tertelan oleh tirai tipis seperti pasukan sebelumnya? Jika kalian tidak mengambil tindakan, kalian hanya menunggu disiksa sampai mati di sini. Pria paruh baya itu berteriak lagi. Mendengar ini, seseorang akhirnya mengambil keputusan, mengertakkan gigi, dan meledakkannya ke arah tirai tipis. Bertahan di sini berarti mati, dan mungkin mati dengan memecahkan tirai tipis. Mereka memilih yang terakhir. Bum bum bum, duar duar duar. Serangkaian serangan menghancurkan tirai cahaya, dan tirai cahaya berubah menjadi riak, dengan cepat menyerap serangan ini. Namun, orang-orang ini lega, karena tirai tipis ini tidak menghasilkan daya melahap seperti tirai cahaya sebelumnya. Dalam hal ini, itu berarti mereka tidak akan terbunuh oleh tirai cahaya, dan bahkan lebih mungkin untuk menghancurkan tirai cahaya. Saya akan menunggu dan bekerja sama. Saya tidak percaya, kita 40.000 lebih pasukan tidak bisa memecahkan tirai tipis ini. Teriak seorang memacu semangat pasukan yang lainnya untuk menyerang. Boom! Pasukan sisa 40.000 lebih murid itu semua meraung, meledak dengan energi naga, dan mencoba yang terbaik untuk menyerang. Boom! Setengah jam berlalu. Apa-apaan ini? Ekspresi tenang dan keputusasaan semua orang muncul di hati mereka. Mereka kelelahan, tapi tirai tipis masih terselubung di sini dengan utuh. Setiap kali mereka menyerang, tirai cahaya akan bergetar, seolah-olah akan diledakkan, memberi mereka harapan. Situasinya benar-benar di luar nalar. Di antara kerumunan yang menonton dari kejauhan, seseorang menghela nafas benar-benar tak terbayangkan. Bagaimana Sekte 9 Liu yang baru saja didirikan di Pavilion Tusen menjadi begitu kuat? Ada begitu banyak cara untuk Tusen Pavilion seperti tirai cahaya semacam ini, bahkan jika sekte-sekte super itu mengetahuinya, mereka akan menjadi serakah. Sebelumnya, orang-orang Qimingzong, Hui Haizong dan sekte lainnya masih tinggal di sini. Mereka ingin menunggu orang-orang dari Pavilion Tusen keluar dan mengepung mereka. Aku tidak menyangka mereka sedang dikepung sekarang. Ini benar-benar tidak terduga. Kita tidak boleh menyinggung perasaan Pavilion Tusen. Seseorang telah mengambil keputusan. Siapapun yang melihat Pavilion Tusen di masa depan, tidak boleh menyinggungnya. Sekali tersinggung, dengan karakter Su Han yang sangat sombong, aku takut mereka akan mengejar sampai ke ujung dunia. Tapi Pavilion Master Su hanya menjebak mereka di sini tanpa membunuh mereka. Apa artinya? Seseorang memperhatikan adegan ini, dan jelas bahwa Su Han tidak berencana untuk mengambil tindakan. Melihat sisa pasukan tidak bisa memecahkan tirai cahaya sama sekali, ketiga lelaki tua itu tidak menahan harapan, dan segera menyimpang. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Di seluruh kota Kabupaten Yunyang, semua orang mendiskusikan Pavilion Tusen. Nama Su Baliu juga telah tersebar secara menyeluruh di seluruh Kabupaten Yunyang. Satu orang sudah cukup untuk menjadi Sekte 8 Liu. Artinya, ketika semua orang bertanya-tanya mengapa Sekte Bela Diri Sejati tidak berencana untuk melakukannya, Sekte Bela Diri Sejati akhirnya mengambil tindakan. Termasuk Master Sekte Piantian, 3 alam Dewa Naga, ditambah 3 orang tua sebelumnya, total 6 alam Dewa Naga, terbang di atas kehampaan. Kecepatan mereka begitu cepat sehingga menyebabkan ledakan sonik, seperti raungan menggelegar, yang menyebabkan banyak orang melihat ke atas. Setelah mereka, semua 100.000 murid dari Sekte Zhenwu dikirim. Ambang anjungan Wanbao hampir ditembus, dan biaya teleportasi diterima dengan lembut.
100.000 murid Sekte Zhenwu semuanya melewati susunan teleportasi dan datang ke Kabupaten Yuanshan. Banyak perhatian, Zhen Wuzong akhirnya harus melakukannya sendiri. Tangan Zhen Wuzong berbeda dari tangan tentara aliansi sebelumnya. Sekte seperti Qi Mingzong dan Hui Haizong, bahkan jika ada 150.000 orang, masih hanya 9 sekte. Ini adalah level yang berbeda. Zhen Wuzong adalah Sekte 8 Liu sejati, yang telah diwariskan selama hampir 1000 tahun, dan ada legenda bahwa tuan dari Zhen Wuzong akan menerobos alam Dewa Naga. Ini karena masih ada 2 alam Dewa Naga di Sekte Bela Diri Sejati, selama langit datar menerobos, dan kemudian beberapa naga yang kuat dibudidayakan, Sekte Bela Diri Sejati akan segera dipromosikan ke Sekte ke-7. Sejak zaman kuno, belum ada Sekte 9 Liu yang dapat menggoyahkan Sekte 8 Liu dengan paksa, apalagi Sekte 8 Liu yang akan dipromosikan menjadi Sekte 7 Liu. Master Pavilion Tusen menggunakan kekuatan 1 orang untuk melawan 3 alam Dewa Naga, meledakkan puluhan ribu murid, dan bahkan memenggal 3 Master Sekte Qi Mingzong, Hui Haizong, dan Master Istana Serigala Perak di bawah telapak tangannya. Kejadian ini mengejutkan seluruh kota Kabupaten Yunyang. Hampir semua orang dan semua sekte sedang menyaksikan pertempuran terakhir antara Sekte Zhenwu dan Pavilion Tusen. Ini benar-benar pertempuran terakhir. Zhen Wuzong secara pribadi menyerang, 6 alam Dewa Naga melintasi langit, 100.000 murid berteleportasi ke Kabupaten Yuanshan, dengan momentum besar dan niat membunuh. Hal ini telah menyebabkan banyak keluarga besar di Kabupaten Yunyang, dan banyak kekuatan Sekte 9 Liu. Mereka semua mengikuti ke Kabupaten Yuanshan, ingin melihat dengan mata kepala sendiri apakah Sekte Zhenwu dan Pavilion Tusen lebih kuat atau lebih lemah. Pertarungan ini akan berhubungan dengan dominasi Kabupaten Yunyang, siapapun yang menang akan menjadi hegemon sejati dari Kabupaten Yunyang. Di tempat lain, ketika 40.000 lebih tentara aliansi yang tersisa, yang terkurung di Pavilion Tusen mendengar berita bahwa Wuzong sejati telah bergerak, mereka semua bersemangat. Mereka terkurung di sini selama setengah bulan, membombardir tirai cahaya dari waktu ke waktu, dan mereka sudah putus asa secara fisik dan mental. Pavilion Tusen, aku akan memberitahumu apa artinya mati daripada hidup. Seluruh Pavilion Tusen naik turun, tetapi hanya ada 3.000 murid. Jika Anda benar-benar mengatakan siapa yang kuat, itu hanya penguasa Pavilion Tusen. Yang lain, yang penuh uang, hanya memasuki Pavilion Tusen selama 2 bulan, dan orang-orang ini memiliki bakat yang sangat rendah, dan mereka tidak dapat berkultivasi. Saya ingin melihat seberapa banyak mereka bisa meningkat dalam 2 bulan. Kita sudah lama berada di sekitar sini. Inilah waktunya untuk memberitahu orang-orang di Pavilion Tusen akibat melawan Wuzong sejati. 40.000 lebih pasukan ini siap untuk bergerak, dan mereka tidak sabar untuk bergerak sekarang dan membunuh penghuni Pavilion Tusen. Namun, mereka juga mengerti bahwa sebelum Sekte Bela Diri Sejati tiba, jika mereka mengambil tindakan, itu akan menjadi kematian mereka. Beralih ke para murid Pavilion Tusen, di atas alun-alun besar. Ada total 3.000 murid di alun-alun, dan ada nafas yang mengejutkan datang dari mereka. 1 bulan telah berlalu, dan inilah saatnya aku melihat pencapaian kalian, ucap Su Han berdiri di depan kerumunan, menatap mereka. Kata-katanya tenang, tetapi dalam ketidakpedulian itu, ada kohesi yang tak terlukiskan. Pada saat berbicara, semua orang gemetar. Sejak mereka mengasingkan diri, mereka mendengar tentang pembantaian 150.000 tentara yang dilakukan Su Han sendirian. Untuk Master Pavilion ini, mereka mengagumi dan mengagumi dari hati. Pemimpin Pavilion, Su Han memandang Lian Yuze, kamu bisa membicarakannya dulu. Baik Master. Lian Yuze mengangguk dan berkata dengan penuh semangat, murid biasa Pavilion Tusen, total 2.700 orang, dalam bulan ini, sekitar 10 urat naga telah dikembangkan. 10 urat naga, lumayan. Su Han mengangguk. 2.700 orang ini, dapat dikatakan bahwa Pavilion Tusen sekarang menghadapi orang-orang biasa,
tetapi Su Han masih memberi mereka metode untuk memotong urat naga dan membuka meridian. Namun, ada total 108 meridian, dan apa yang Su Han berikan pada mereka hanyalah metode untuk membuka 20 meridian pertama. 108 pembuluh darah naga, tidak ada hambatan sama sekali. Selama Anda memiliki cukup hal-hal spiritual dan pil, Anda dapat meresepkannya, yang tidak ada hubungannya dengan bakat. Namun, Paviliun Tusen pada saat ini hanyalah sekte 9 Liu. Su Han tidak dapat membiarkan semua orang membuka 108 meridian. Itu tidak hanya membutuhkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, itu akan mengejutkan dunia. Bahkan jika 2.700 orang ini baru saja membuka sekitar 10 urat naga, itu sudah cukup untuk mengejutkan dunia. Bagaimanapun, di benua naga bela diri, dia bisa mengembangkan 10 pembuluh darah naga. Dia sudah super jenius dan bisa disebut penjahat. Di masa depan, dia akan dipromosikan ke alam dewa naga, dan bahkan alam berdaulat naga. Aku pasti akan melewati api dan air untuk Paviliun Tusen. 2.700 orang itu minum dengan kejam pada saat yang sama, dan suara mereka menyebar ke seluruh alun-alun seperti guntur. Kegembiraan di hati mereka terbukti dengan sendirinya. Sebelum bergabung dengan Paviliun Tusen, bakat hampir semua orang sangat rendah, dan yang tertinggi hanya 4 urat naga. Tidak ada sekte 9 Liu yang mau menerima mereka sebagai murid. Ketika mereka putus asa, Tusen Paviliun lahir dan membiarkan mereka bergabung. Di bulan ini, sepertinya akan bermimpi. Ketika mereka memotong urat naga yang telah mereka buka sebelumnya, mereka bingung, enggan, dan bahkan sedikit putus asa. Tetapi ketika mereka membuka kembali 10 urat naga, hanya kegembiraan yang tersisa. 10 urat naga, saat ini, akan buru-buru mengumpulkannya meski itu sekte super. Selama Anda menunjukkan 10 urat naga ini, sekte yang menolak untuk bergabung sebelumnya akan datang untuk menjilat jari kaki mereka. Selain pembuluh darah naga, mereka dulunya tidak dapat menandingi keterampilan naga tingkat perak, pil tingkat perak, dan senjata dan peralatan tingkat perak yang hanya bisa mereka harapkan. Saya mengerti semuanya. Bahkan beberapa yang luar biasa telah memperoleh keterampilan naga emas. Mereka memiliki 10 pembuluh darah naga sendiri, dan kekuatan mereka sangat kuat. Mereka sepenuhnya menyapu pada tingkat yang sama. Bersama dengan obat-obatan, senjata dan peralatan, keterampilan naga, dan lainnya, mereka dapat memotong darah naga di tahap awal, bertarung di tengah-tengah alam darah naga, dan dapat mengguncang naga. Dan semua ini karena pria kulit putih tampan di depan Anda. Aku tidak membutuhkan kalian melalui api dan air, dan kalian tidak perlu mati. Saat kalian dalam bahaya, jangan pedulikan martabat dan kemuliaan sekte. Kalian bisa hidup lebih lama jika menyelamatkan hidup kalian, ucap Su Han. Baik Master, 2.700 orang ini berteriak pada saat bersamaan, dahi mereka terbuka, dan suara mereka hampir pecah. Di mata mereka, Su Han adalah dewa perang sejati. Setelah Lian Yuze menyelesaikan laporannya, dia membungkuk kembali. Segera setelah itu, Xiao Yuhui melangkah maju. Master Paviliun, selama bulan ini, semua anggota pengawal naga yang kupimpin, mereka telah mengembangkan lebih dari 40 pembuluh darah naga, dan 3 keterampilan naga emas yang Anda berikan telah berhasil dipraktikkan. Semua pasukanku bisa melawan alam spiritual yang kuat, ucap Xiao Yuhui. Ekspresinya juga sedikit gelisah, meskipun kultivasinya sendiri hanya di alam darah naga, ketika Su Han memberinya metode kultivasi untuk 108 meridian. Selama bulan ini, Xiao Yuhui memadatkan pembuluh darahnya lagi, dan 10 meridian asli telah mencapai angka 68 yang menakutkan. Xiao Yuhui dengan potensi untuk mengembangkan 10 urat naga, dan dengan kekuatan dari alam darah naga yang terlambat, dia hanya bisa bertarung di alam roh naga awal. Tetapi pada saat ini, itu masih merupakan basis kultivasi dari ranah darah naga akhir, dan dapat menghasilkan 68 pembuluh darah naga penuh. Kekuatan yang diberikan oleh urat naga ini kepada Xiao Yuhui, ditambah keterampilan naga emas,
senjata dan peralatan emas yang diberikan oleh Su-han, Xiao Yuhui benar-benar tak terkalahkan di alam pil naga. Selain senang dengan kekuatannya sendiri, Xiao Yuhui bahkan lebih senang dengan naga Zhenwei di bawahnya. Karena saat ini, Zhenlong Zhenwei telah menjangkau sebanyak 300 orang. Dari segi jumlah orang saja, itu sudah cukup untuk dibandingkan dengan penjaga bintang, dan ini adalah salah satu dari 2 penjaga terpadat di antara 5 penjaga hebat Paviliun Tusen. Zhenlong Zhenwei juga berlatih seni bela diri. Faktanya, itu mirip dengan murid biasa. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Su-han memberi Zhenlong Zhenwei metode kultivasi lengkap 108 meridian, yang hanya untuk murid biasa. Ini hanya 20 item. Tentu saja, level eliksir, skill naga, senjata dan perlengkapan yang diberikan juga sedikit lebih tinggi. Dapat dikatakan bahwa jika Su-han mau, dia dapat mengubah semua 2.700 murid biasa menjadi pengawal naga, tetapi itu membutuhkan terlalu banyak sumber daya. Lagi pula, Su-han sendiri telah menghabiskan ratusan juta koin emas, dan masalah ini baru bisa dipertimbangkan nanti. Apakah lebih dari 50? Su-han menyipitkan matanya, tidak terlalu puas dengan jumlah ini. Tetapi dia juga tidak marah, karena dia tahu bahwa alasan menjadi begitu lambat adalah karena sumber daya yang tidak mencukupi. 300 orang ingin membuka semua 108 meridian, yang setara dengan lebih dari 3 miliar koin emas. Dengan Su-han saat ini, Paviliun Tusen tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Sepertinya setelah masalah ini, pertama-tama kita harus mempertimbangkan masalah sumber daya. Su-han diam-diam berkata di dalam hatinya. Ketika orang-orang Zhenlong Zhenwei melihat Su-han tidak berbicara, mereka semua mengangkat hati mereka, karena takut Su-han tidak akan puas dengan mereka. Melihat penampilan mereka, Su-han tersenyum tipis, "Aku tidak puas dengan kalian, tapi tidak buruk memiliki kecepatan seperti ini." Orang-orang Zhenlong Zhenwei menghela nafas lega. "Di mana Mingyue Zhenwei?" ucap Su-han menatap Hong Chen lagi. Hong Chen adalah komandan Mingyue Zhenwei. Dia segera keluar dan membungkuk dan berkata, "Mingyue Zhenwei memiliki 100 orang. Yang terendah juga dapat memanggil monster tingkat rendah tingkat 3, dan yang tertinggi dapat memanggil monster teratas tingkat 4. Kata-katanya sederhana dan jelas, tapi Su-han merasa puas dan langsung tertawa. Monster level rendah tier 3 setara dengan tahap awal alam roh naga, tetapi monster itu sendiri lebih kuat dari manusia. Adapun monster teratas tier 4, itu adalah puncak dari alam pil naga yang setara dengan manusia. Binatang jenis ini benar-benar menyapu alam pil naga manusia, meski mungkin tidak bisa mengalahkan alam dewa naga pada tahap awal. Itu bukan masalah untuk diperebutkan untuk sementara waktu. Bagaimanapun, ada perbedaan besar antara alam dewa naga dan alam naga pil. Meskipun monster itu sendiri kuat, ia tidak bisa bertarung lebih tinggi. Alasan Su-han puas adalah bahwa selain level monster ini, juga karena jumlah 100 summoner Mingyue Zhenwei. Seorang pemanggil tidak hanya bisa memanggil monster. Seperti Hong Chen, dalam waktu bulan ini, dia telah menembus magang sihir, mencapai level penyihir tingkat pertama. Monster buas yang bisa dia panggil tidak hanya berlevel tinggi, tapi juga berkepala 7. Jika ada alam roh naga untuk melawan Liu Yun, Hong Chen tidak perlu bergerak sendiri, cukup lambaikan tangannya, monster-monster yang dipanggil dapat menghancurkan lawan. Bahkan di alam naga pil, mereka akan mati secara tragis di tangan Liu Yun. Ini adalah pemanggil yang mengerikan. Ada 100 orang di Mingyue Zhenwei, tetapi jika mereka memanggil semua monster, jumlahnya hampir 1000. Dan jumlah ini hampir 1000, yang terendah adalah level realem roh naga. Sangat bagus, ucap Su-han mengangguk. Senyuman muncul di wajah Hong Chen, bahkan jika dia mundur. Master Pavilion. Liu Yun keluar dan berkata dengan hormat, "Zie Zhenwei memiliki total 105 orang, dan 92 dari mereka telah mencapai tingkat magang sihir tingkat 6, dan sisanya telah mencapai magang sihir tingkat 7. Sangat cepat, mata Su-han berbinar. Anda tahu,
orang-orang ini baru saja bergabung dengan Paviliun Tusen belum lama ini. Tampaknya elemen sihir di benua Longu memang telah mencapai tingkat yang menakjubkan. Jika para penyihir di langit berbintang tahu, aku khawatir mereka akan datang ke sini jika mereka mematahkan kepala mereka. Su Han sangat gembira dan merasa telah menemukan harta karun. Dia telah mengalami kekuatan seorang penyihir secara pribadi, tetapi kesulitannya terletak pada kelangkaan elemen sihir. Sama seperti pentingnya energi spiritual untuk prajurit, elemen sihir kurang, sehingga kecepatan kultivasi penyihir lambat. Namun, benua Longu ini hanyalah tempat suci bagi para penyihir, dan sekarang sangat cepat hanya menyerap elemen sihir antara langit dan bumi. Jika Anda menggunakan tombak sihir yang memadatkan elemen sihir yang agung, kecepatan ini akan menjadi sekali lagi. Gandakan itu ke titik horor. Elemen magis di sini terlalu kuat, dan kecepatan ini masih dalam kasus mereka yang baru saja berlatih, dan seiring berjalannya waktu di masa depan. Mereka sangat familiar dengan metode ini, dan akan lebih cepat, ucap Liu Yun sangat percaya diri. Tidak buruk, ucap Su Han tersenyum dan mengangguk lagi. Suamiku, suamiku, dan aku. Pada saat ini, suara ceria datang dari samping. Ada ketidakberdayaan di wajah Su Han, dan yang lainnya menutup mulut mereka erat-erat dan mengangkat bahu, tampaknya mencoba yang terbaik untuk berhenti tertawa. Semua orang di Paviliun Tusen tahu bahwa Xiao Yuran adalah istri dari Master Paviliun. Apalagi Xiao Yuran sendiri memiliki kepribadian yang lincah, berkepribadian panjang dan cantik, serta suka berteman dengan orang lain, dan tidak ada pikiran yang buruk, yang menyebabkan banyak orang sangat menyukainya. Kalau begitu bicarakan saja tentang itu, ucap Su Han dengan ringan menganggukkan dahi halus Xiao Yuran. Xiao Yuran mendengus, lalu mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, suamiku, coba tebak tingkat kultivasi apa Yuran sekarang. Aku kira, Su Han sedang dalam suasana hati yang baik. Setelah menyentuh dagunya sebentar, dia berkata, di tengah alam roh naga. Apa kamu tidak suka? Xiao Yuran tiba-tiba menyerupai seekor kucing yang teka-tekinya telah dibongkar, menginjak kaki Xiaoman dan berkata, kamu jelas merasakan nafas orang lain, tetapi kamu berpura-pura menebak di sini. Su Han tidak bisa menahan tawa, kamu biarkan aku menebak, aku tidak bisa tidak berjanji. Aku tidak ingin bicara denganmu lagi. Xiao Yuran berpura-pura marah. Oke. Su Han menyentuh rambut hitam indah Xiao Yuran dan berkata sambil tersenyum, mari kita bicarakan, bagaimana kabarmu sebagai kepala korps pengawal dingin suci. Jika kamu tidak mendapatkan hasil apapun, aku akan menghukummu. Bagi Xiao Yuran, Su Han juga menyukainya, tapi untuk saat ini, dia sangat tidak menyukainya. Karena di dalam hatinya selalu ada nama, ada sosok yang tiada taraf, yaitu Liu Qingyao. Suamiku, kau meremehkan Yuran. Peningkatan Holy Cold Guard pasti akan memuaskanmu dan mengejutkanmu. Ucap Xiao Yuran sangat percaya diri. Kalau begitu kamu baru saja membicarakannya. Su Han tersenyum. Sejauh ini, hanya ada 10 penjaga suci dingin, tetapi basis kultivasi mereka, yang terendah adalah alam roh naga. Xiao Yuran mengedipkan matanya yang besar dan berkata, terutama orang tua, yang telah mengembunkan pil naga dan mencapai alam pil naga. Siapa orang tua itu? Su Han bertanya. Saya harus mengatakan bahwa dia sangat terkejut. Itu tidak terlalu mengejutkan mereka yang mencapai alam roh naga, tapi mengejutkan orang tua yang dikatakan Xiao Yuran. Orang dengan perawakan khusus, Su Han tahu betul, karena selama mereka memiliki perawakan khusus, memilih satu orang secara acak, mereka bisa melompati dan bertarung, bahkan melompati 2 atau 3 alam besar. Alam besar yang dimaksud Su Han bukanlah alam darah naga, alam roh naga, atau alam pil naga, tapi alam di langit berbintang. Dibandingkan dengan langit berbintang, alam di benua Longu ini, Su Han benar-benar merasa bahwa mereka tidak layak untuk disebutkan, dan mereka tidak dianggap sebagai alam yang hebat sama sekali. Jalan surga itu adil. Jika Anda memiliki fisik khusus dan menguasai kekuatan yang kuat,
itu pasti akan merugikan Anda. Dan harga ini adalah kecepatan kultivasi yang sangat lambat. Ini lambat seperti kura-kura, yang membuat orang sedikit tidak bisa diterima. Tapi, lelaki tua itu, yang dikatakan Xiao Yuran mencapai alam inti naga hanya dalam 1 bulan. Orang tua, ucap Xiao Yuran memanggil seorang lelaki tua. Bawahan Senli, saya telah melihat Master Pavilion. Orang tua itu berbisik dengan hormat. Benarkah itu Dragon Peel Realm? Ucap Suhan merasakannya sedikit, dan berkata dengan cara yang tidak dapat dipercaya, ketika Anda bergabung dengan Pavilion Tusen, apa tingkat kultivasi Anda? Saya tidak menyembunyikan apapun dari Master Pavilion, saya tidak pernah bisa berlatih, sampai saya bergabung dengan Pavilion Tusen, ucap Senli. Suhan sangat terkejut, dengan mentalitas yang telah ia jalani selama bertahun-tahun, hanya sedikit hal yang dapat mengejutkannya. Senli, di depannya ini adalah satu dari ratusan ribu orang. Suamiku, orang tua itu meledak menjadi cahaya ungu yang kuat saat aku mengujinya, ucap Xiao Yuran lagi. Senli adalah orang yang berada di bawah komandonya, dan dia secara alami merasa bangga. Cahaya ungu, ucap Suhan mengerutkan keningnya. Dia selalu sibuk dengan urusannya, dan mengumpulkan murid-murid, semuanya ditangani oleh bawahannya, jadi dia tidak tahu ini. Anda harus memahami bahwa tes Suhan berasal dari bidang bintang. Cahaya ungu mewakili bakat fisik khusus tertinggi di seluruh bidang bintang. Ini juga menunjukkan bahwa Senli adalah fisik khusus yang paling menakutkan di seluruh bidang bintang. Sangat bagus. Suhan menarik napas dalam-dalam, memandang Senli, dan berkata dengan penuh makna, kamu memiliki bakat seperti itu, aku akan melatihmu, tetapi kamu tidak boleh memiliki dua hati. Suhan tidak mengucapkan kata-kata berikut, tapi kilatan cahaya dingin melintas di matanya. Jika seseorang dari konstitusi ini memberontak terhadap Pavilion Tusen, itu akan menjadi ancaman besar. Bahkan daerah sekitar Suhan dipenuhi dengan dinginnya es, membuat Senli sedikit bingung. Ini alasan bagimu untuk tinggal di Pavilion Tusen. Suhan berkata lagi. Senli segera membungkuk, bawahan dibudidayakan oleh Master Pavilion, dan baru kemudian memiliki basis kultivasi hari ini. Di masa depan, saya akan menjadi orang di Pavilion Tusen, dan saya akan menjadi hantu bagi Pavilion Tusen. Ini baik. Suhan mengangguk, kamu memiliki bakat tertinggi di antara para penjaga suci dingin dan basis kultivasi terkuat. Aku akan memberimu nama Raja Iblis Ungu. Orang tua itu terkejut, dan langsung gembira, terima kasih, Master Pavilion. Meskipun dia tidak tahu tujuan dari gelar ini, sejauh ini, di seluruh Pavilion Tusen, dia adalah satu-satunya yang menerima gelar seperti itu. Untuk ini saja, dia harus bangga akan hal itu. Dan murid lain dari Pavilion Tusen juga menunjukkan rasa iri setelah mendengar nama ini. Mereka tahu bahwa mulai sekarang, Senli pasti akan menjadi bawahan Suhan, objek pelatihan pertama. Dan hanya dari namanya, Raja Iblis Ungu, terlalu mendominasi. Kapan saya bisa memiliki nama yang mendominasi? Jika Anda memiliki nama, Anda bisa menjadi target pertama Pavilion Tusen. Apakah itu 5 penjaga hebat atau murid biasa, Anda memiliki kesempatan. Suhan berkata, selama poin kontribusi Anda mencapai 3 besar, Pavilion ini akan memberi Anda nama. Terima kasih, Master Pavilion. Semua orang segera menjawab. Ada sedikit kegembiraan di hati mereka, dan mereka memiliki motivasi yang besar. Pavilion Tusen hari ini sudah berada di kota Kabupaten Yunyang dan telah menarik banyak perhatian. Jika Anda bisa mendapatkan nama seperti itu, siapa yang akan keluar dan melihat diri Anda tidak hormat? Ini sia-sia, tapi ini bukan hal yang buruk bagaimanapun, setiap orang memiliki kesombongan. Terima kasih Xiao Fujun untuk kesempurnaannya, ucap Xiao Yuran dengan gembira. Suhan memutar matanya, aku tidak memberimu nama, kenapa kau berterima kasih? Orang tua itu adalah salah satu bangsaku, dan dia adalah orang pertama yang dinobatkan sebagai raja olehmu, tentu saja Yuran pasti senang, ucap Xiao Yuran melambaikan tangan kecilnya.
Su Han benar-benar tidak mengerti pikirannya dan mengabaikannya. Dia tidak menyadari bahwa Xiao Yuhui, yang berdiri di sampingnya, selalu merasa kehilangan di wajahnya yang cantik. Kehilangan ini datang ketika dia mendengar Xiao Yuran meneriakkan, "Suami kecil, Su Han," sepanjang waktu. Xiao Yuhui tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ini jelas adik iparnya, tapi kenapa dia selalu merasa masam saat melihat Xiao Yuran dan Su Han begitu dekat? Bahkan, sedikit marah. Terkadang, Xiao Yuhui akan berpikir, jika dia memiliki kepribadian yang sama dengan adik perempuannya, apakah Su Han juga akan sangat mencintai dirinya? Dan setiap kali dia memikirkan hal ini, Xiao Yuhui tidak bisa menahan menggigil, karena pemikiran ini terlalu berlebihan. Bagaimana saya bisa berpikir untuk membiarkan saudara ipar saya mencintai saya? Tidak ada yang tahu pikirannya. Setelah Xiao Yuhui selesai melapor, hanya ada kelompok penjaga terakhir yang tersisa, dan itu adalah kelompok pengawal bintang yang baru saja didirikan Su Han sebulan yang lalu. Untuk pengawal bintang, Su Han sangat percaya diri, karena Dewa Pedang Yaoyang adalah temannya, dan dia tahu betapa kuatnya seorang kultivator. Sangguan Mingxin. Su Han memandangi sosok cantik itu, "Giliranmu." "Ya." Sangguan Mingxin berdiri. "Saya ingat ketika saya pertama kali bergabung dengan Tusen Pavilion, wajah Sangguan Mingxin selalu pucat, seolah-olah dia menderita penyakit yang serius, dan pakaian yang dia kenakan saat itu juga sangat lusuh, seolah-olah sangat miskin. Sekarang dibandingkan dengan sebelumnya, dapat dikatakan telah terjadi perubahan yang mengguncang bumi. Dia mengenakan gaun brokat ungu, syal rambut panjang, dan sosok ramping, penuh dengan temperamen yang sangat jernih dan indah. Meskipun dia tidak terlalu cantik, dia sangat lembut ketika dia berdiri. Banyak murid laki-laki Pavilion Tusen langsung menunjukkan kekaguman. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.